Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kurniawan. Saya mahasiswa dari program studi manajemen dakwah semester 4 kelas A. Di dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang salah satu dari 8 fungsi komunikasi Islam, yaitu tentang fungsi mengingatkan. Fungsi mengingatkan secara bahasa, ingat artinya berada di dalam pikiran atau tidak lupa atau timbul kembali dalam pikiran. Namun jika kata tersebut diubah menjadi kata kerja dan ditambah awalan me dan akhiran kan menjadi mengingatkan, maka artinya adalah memberi nasihat, baik berupa teguran dan sebagainya, supaya kemudian ingat akan kewajiban, tujuan hidup dan sebagainya. Kemudian fungsi mengingatkan artinya adalah membuat informasi atau berita berada dalam ingatan, menjadi tidak lupa atau timbul kembali dalam pikiran. Mengingatkan juga artinya memberi nasihat, memberikan teguran agar ingat akan kewajiban dan sebagainya. Lalu kemudian mengapa fungsi mengingatkan ini menjadi sangat penting dalam komunikasi kita, khususnya komunikasi sesama manusia? Karena memang ada beberapa hal atau beberapa aspek yang membuat fungsi ini menjadi penting di dalam komunikasi. Yang pertama adalah karena sifat manusia pada dasarnya adalah pelupa. Lupa adalah sifat yang tidak bisa berpisah dari manusia. Sifat ini sudah ada bahkan sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Manzir dalam Lisan Al-Arab mengatakan bahwa di antara rahasia penamaan manusia dengan istilah insan karena manusia memiliki sifat pelupa. Pendapat Ibnu Manzir ini disandarkan kepada pemahaman Ibnu Abbas tentang surah Toha ayat ke-115 yang mengisahkan tentang sebab Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah dari pohon khuldi ternyata memakan buah tersebut yang dilarang karena beliau lupa. Maka mengapa fungsi mengingatkan ini sangat penting di dalam komunikasi? Karena sifat dasar manusia adalah pelupa. Maka untuk mengingatkan atau untuk menghilangkannya adalah dengan cara diingatkan. Lalu kemudian yang kedua, orang yang terlalu lama tidak diingatkan akan membuatnya menjadi lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka menjadi lalai. Jadi ketika seseorang lama tidak diberi peringatan atau lama tidak pernah diingatkan, informasi yang awalnya sudah ada di dalam pikiran namun karena tidak pernah didengar kembali, lama tidak kemudian diingatkan kembali, sehingga tertimpa oleh informasi-informasi yang baru, sehingga membuat orang tersebut kemudian menjadi lalai. Lalu kemudian yang ketiga adalah karena mengingatkan berpeluang memberikan hidayah kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan bahwa dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi pentingnya fungsi mengingatkan ini adalah agar memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang lain. Dan juga mengingatkan ini tidak bisa hanya dilakukan sekali atau beberapa kali saja. Namun mengingatkan ini juga perlu dilakukan berkali-kali, bahkan mungkin tidak ada batasannya. Baik itu mengingatkan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk mengulang-ulang suatu ucapan ataupun perbuatan, terutama dalam masalah-masalah krusial. Seperti contoh, kita diperintahkan untuk mengulang surah Al-Fatihah minimal 17 kali di dalam sholat kita selama satu hari.
Lalu kemudian sholat harus dilakukan minimal 5 kali dalam sehari. Kemudian ketika mendengarkan azan, kita juga mendengarkan syahadat yang dikumandangkan di dalamnya. Lalu kemudian ketika sholat, kita juga melakukan tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Itu semua diulang berkali-kali. Tujuannya apa? Adalah agar ingatan kita tentang informasi-informasi krusial itu menjadi kokoh dan tidak mudah hilang, meskipun banyak informasi lain yang juga masuk ke dalam pikiran. Di dalam Islam, dalam hal mengingatkan sudah diatur secara sistematis mulai dari sejak manusia lahir bahkan hingga menjelang wafatnya. Ketika lahir, bayi sudah diingatkan dengan dikumandangkan azan di telinganya. Lalu kemudian manusia diperintahkan untuk melakukan zikir setiap harinya, baik itu pagi dan petang. Lalu kemudian setiap pekannya diingatkan kembali dengan khutbah setiap Jumatnya. Lalu setiap tahun juga kemudian diingatkan melalui khutbah Idul Fitri maupun khutbah Idul Adha. Dan bahkan menjelang wafatnya pun manusia diingatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Sungguh sangat penting fungsi mengingatkan ini untuk dapat kita terapkan khususnya dalam berkomunikasi kepada sesama manusia. Fungsi ini kemudian juga dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik saling mengingatkan antara orang tua dengan anak, misalnya antara sesama rekan kerja, ataupun antar sesama teman atau sesama kawan sepermainan. Saling mengingatkan sangat penting untuk dilakukan agar kita khususnya dan umumnya orang lain sama-sama selalu berada di dalam kebaikan. Saling mengingatkan tidak hanya melalui lisan, namun juga bisa berupa tulisan atau berupa pesan-pesan melalui sosial media yang saat ini sudah marak kita geluti atau sudah kita mainkan. Jadi sangat penting untuk kita bisa menerapkan fungsi saling mengingatkan ini kepada sesama manusia. Terima kasih, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan terutama dalam ucapan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.